pagi. Terima kasih. Selamat pagi Bu Besti, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Reza. Semoga sehat. Kita sehat. Alhamdulillah ya. Ibu mohon izin untuk ganggu waktunya sebentar. Ada yang ingin saya tanyakan tentang dilema kita dan kebijakan moral Ibu. Maaf sebelumnya Ibu. Ibu yang pertama, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral Ibu untuk pilih satu? Ya, mengidentifikasi kayak kita apa sih? Kita menanyakan dulu masalahnya apa. Setelah masalahnya apa, baru kita memilah-milah pasti mana yang maksudnya masalah itu yang benar apa sih yang harus didahulukan, mana yang perlu nanti apa kita ada proses atau kita ada komunikasi dengan teman-teman. Jadi kalau misalnya saya bisa ambil kesimpulan itu, pertama Ibu akan menganalisis dulu ya Bu, ya mengidentifikasi, lalu bermusyawarah kepada teman-teman ya Ibu ya. Pertanyaan kedua Ibu, bagaimana Ibu mengambil keputusan ketika di sekolah ya Bu ya, terutama untuk kasus-kasus ketika ada dua kepentingan, di mana kepentingan ini sama-sama benar dan mengandung nilai kebaikan. Nah, misalnya masalah di antara misalnya ada dua guru mempunyai permasalahan, kan? Semua pasti mereka ini benar gitu. Nah, tapi kita mengambil dulu masalahnya apa. Kita lihat dulu masalahnya apa, setelah kita lihat, lalu saya menanyakan dulu kepada guru senior. Biasanya kan kalau teman-teman kan suka dicurhat ya sama siapa. Tapi kalau terus itu kan itu yang apa di situ kan jadi mengetahui pribadi si A, pribadi si B. Tanyakan dulu bagaimana sifat mereka berdua seperti apa, lalu kita komunikasikan. Kita apa? Jadi pertama mengetahui dulu masalahnya apa, lalu meminta pendapat ke guru senior Ibu ya yang lebih mengetahui ya Bu ya. Luar biasa Ibu. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan ketika ada masalah? Ya langkahnya ya kita pasti apa sih? Kalau ada masalah berarti orang prihatin tuh. Iya. Ibu, saya punya masalah seperti ini. Nah kita wajib mendengarkan dulu masalahnya apa sih. Menghadapi orang tersebut. Masalah itu kita apa? Kita terima, kita dengarkan. Lalu kita harus mengambil langkahnya kita harus bagaimana nih? Kita apa sih? Memilah dulu nih langkah apaan yang harus kita ambil. Itu misalnya masalah tersebut. Jadi yang pertama adalah memanggil pihak terkait ya Ibu ya, lalu meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, lalu menentukan langkah yang harus diambil. Selanjutnya apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema kita? Ya hal yang efektif adalah bila kita apa sih punya masalah, kita sama-sama duduk bersama untuk apa sih yang mau kita lakukan, apa sih yang harus kita apa sih masalahnya apa sih, kenapa dari kalau dengan duduk bersama kan kita bisa mengambil keputusan bersama, ya kesepakatan, kita sama-sama enak gak apa sih tidak saling mencurigakan, kan kalau kita bareng-bareng bersama. Jadi didiskusikan bersama Ibu ya. Selanjutnya Ibu, apakah ketika mempunyai sebuah masalah, apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika, dan apakah langsung menyelesaikan ketika ada masalah atau mempunyai jadwal khusus Ibu ya? Terus bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Nah kita kan sebenarnya kita sih sebenarnya nggak ingin punya masalah. Kalau kita menjadwalkan berarti kita ingin ada masalah. Masalah itu kita bisa bagi dua. Mana masalah yang memang harus urgent kita mengambil keputusan, mana masalah yang memang masih bisa kita apa sih kita diskusikan, kita toleransi. Oh misalnya
masih ada waktu dengan kita mencari data-data. Nah, mencari data-data apa sih masalahnya kan kita akan membuat jadwal. Tapi kalau urgent masa hari ini terjadi kita nanti aja ya Bu, kita nggak mungkin. Tapi kalau yang urgent harus segera begini. Terus itu ada dua tergantung permasalahannya yang memang harus segera tidak keputusan, dan ada yang bisa untuk nanti berikutnya. Berarti tergantung tingkat urgensinya Ibu ya. Selanjutnya Ibu, apa saja yang paling menantang ketika mengambil keputusan? Yang paling menantang ya misalnya gini, apa sih, kita sudah bermusyawarah nih. Kalau nanti punya masalah kan pasti mempunyai egonya masing-masing. Ketika kita dapat menyelesaikan masalah itu kita. Jadi ketika masalahnya selesai, kita dengan damai, berarti ketantangan kita dapat menyelesaikan masalah tantangan permasalahan itu kan. Luar biasa Ibu. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu ketika mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema kita ini? Dalam mengambil keputusan itu tidak perlu orang lain, tergantung permasalahannya kan. Permasalahan itu apakah memang harus saya bisa segera mengambil keputusan, atau masalah itu masih bisa disawarkan dengan teman-teman. Ya paling tidak maksudnya kita ya udah paling lama siapa sih di sini untuk mengetahui apa sih masalahnya, kenapa seperti itu. Kita harus kayak apa sih, kita harus ada permasalahan. Jadi baik lagi ke masalahnya Ibu ya, jika bisa dilakukan secara face to face ya, lebih baik face to face. Tapi kalau misalnya masalah menyangkut orang banyak, ya kembali lagi bersama-sama menilai. Untuk yang terakhir Ibu, dari semua hal yang Ibu telah sampaikan tadi, pembelajaran apa yang akhirnya Ibu dapatkan ketika pengalaman Ibu menyelesaikan berbagai macam masalah di sekolah gitu? Pembelajarannya itu kita dengan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berbeda-beda, kita dapat menyelesaikan masalah yang berbeda-beda kan, entah masalahnya apa, kita bisa menyelesaikan dengan damai, dengan sukacita, dengan keberhasilan. Itu pembelajaran yang berharga. Jadi akhirnya pembelajaran berharga itu adalah ketika kita menyelesaikan sebuah masalah dengan damai dan tidak ada pihak yang merugikan. Luar biasa Ibu wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktunya Ibu. Mohon maaf mengganggu. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat saya sendiri ketika kita atau saya sendiri menyelesaikan sebuah masalah, belajar dari pengalaman. Terima kasih Bu Besti. Sama-sama Bu Eda, sukses selalu. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Ya, Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Hirda Media. Saya ada tugas dari Barat Ibu tentang pengambilan sebuah keputusan Ibu. Saya ingin mewawancarai Ibu. Ya, boleh. Ya. Pertanyaan yang pertama Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dengan rujukan moral Ibu di sekolah Ibu? Pertama, saya akan menganalisa dan mengidentifikasi atas permasalahan yang ada. Kenapa hal itu terjadi, siapa saja yang terlibat dalam permasalahan. Jadi kata kuncinya menganalisa terlebih dahulu Ibu ya. Dan mengidentifikasi. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus ketika ada dua kepentingan yang benar sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Apabila ada kemungkinan seperti itu yang sama-sama benar, tentu saya akan memilih mana yang terbaik dari yang baik. Jadi membuat prioritas Ibu ya, dan kata lainnya Ibu. Luar biasa sekali Ibu. Selanjutnya langkah-langkah seperti apa yang sudah dilakukan Ibu selama ini? Selama ini kita melakukan yang pertama adalah menganalisa dulu
dan mengidentifikasi permasalahan, baru kita mengambil analisa yang tepat dengan musyawarah, maka akan didapatkan keputusan yang tepat juga. Dan insya Allah kita sama-sama dengan rekan-rekan guru juga. Jadi intinya dianalisa dulu, lalu dimusyawarahkan dengan orang guru. Selanjutnya Ibu, hal apa saja yang lebih efektif dalam kasus-kasus dilematika yang ada di sekolah Ibu? Biasanya hal yang lebih efektif itu adalah dari sisi analisa dan musyawarah. Dengan analisa yang tepat dan musyawarah, maka akan didapatkan keputusan yang tepat. Kita mengambil keputusan dengan di musyawarah dengan dewan guru. Kembali ke musyawarah Ibu ya. Selanjutnya Ibu, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu? Kita bisa dihadapkan keputusan yang sangat benar, namun akhirnya kita akan memilih prioritas yang mana, pilihan utama yang mana yang harus kita pilih. Jadi tetap kembali ke prioritasnya ya, karena yang lebih urgent ya Bu Iya, ya. betul. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah masalah ketika berhadapan dengan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur apa seperti apa yang akan Ibu jalankan? Biasanya kami dewan guru di sini kita akan jika ada masalah kita akan menyelesaikan. Prosedurnya adalah sebelumnya saya akan menganalisa dulu atau mengidentifikasi terlebih dahulu kasus yang terjadi saat itu, kemudian kita memusyawarahkannya sebelum mengambil keputusan. Jadi dia identifikasi, dimusyawarahkan, lalu mengambil keputusan supaya lebih baik gitu ya. Luar biasa Ibu. Selanjutnya apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Biasanya kita bicarakan atau kita musyawarahkan dengan dewan guru ataupun dengan komite sebagai stakeholder yang terkait. Jadi tetap melibatkan dewan guru dan komite Ibu ya. Ini pertanyaan terakhir Ibu. Dari semua yang telah disampaikan dan berbagi pengalaman tadi, pembelajaran apa yang akhirnya Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika? Hal ini terkait dengan kebijakan ya Bu ya. Jadi kebijakan yang akan kita ambil, bagaimana kebijakan yang kita ambil itu tepat sasaran sesuai dengan prioritas pada saat itu. Jadi sesuai prioritas dan diharapkan keputusannya tepat sasaran Ibu. Iya, tepat sasaran ya. Terima kasih Ibu atas wawancara yang luar biasa. Terima kasih Bu Ida juga. Semoga pengalaman hari ini menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya Ibu ya. Terima kasih Sukses Mbak Ani, selalu mohon ya.